Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke guys, berhubung One Piece chapter terbaru lagi break alias libur, kali ini Mimin Lily akan membahas beberapa hal penting yang harus nakama ketahui sebelum menonton One Piece Ars Elbaf. Yup, seperti yang kita tahu ya guys, saat ini Ars Egghead akan segera berakhir dan setelah itu kita akan memasuki Ars baru yaitu Ars Elbaf. Di mana pada Ars Elbaf kali ini, Oda Sensei mengadaptasi mitologi Nordik sebagai latar belakang cerita pada Ars Elbaf. Yang pertama, Shanks atau Tyr. Nah, sosok Tyr sendiri digambarkan sebagai dewa perang, hukum, dan keadilan yang sangat dihormati dalam mitologi Nordik. Ciri fisik Tyr yang paling ikonik adalah dia kehilangan tangan kanannya. Pengorbanan tangan ini terjadi ketika Tyr secara sukarela meletakkannya di rahang serigala raksasa Fenrir sebagai jaminan untuk memungkinkan para dewa mengikat Fenrir. Begitu Fenrir menyadari bahwa dia telah ditipu dan tidak bisa melarikan diri dari ikatan sihir, serigala tersebut menggigit tangan Tyr hingga putus. Di mana pengorbanan ini menunjukkan keberanian, kehormatan, dan pengabdian Tyr pada tatanan dan keadilan. Meskipun dia harus membayar harga yang mahal secara fisik. Nah, dalam cerita One Piece, Shanks si rambut merah adalah Yonko yang paling disegani dan dikenal sebagai ahli pedang terhebat. Bahkan nih, Shanks juga memiliki beberapa peran penting di Elbaf. Selain itu, ciri fisik yang paling mirip adalah bahwa dia hanya memiliki satu tangan setelah mengorbankan lengan kirinya untuk menyelamatkan Luffy dari monster laut. Pengorbanan ini mirip dengan pengorbanan Tyr. Namun, dalam kasus ini, Shanks bertaruh demi masa depan generasi baru. Pengorbanan ini langsung menetapkan Shanks sebagai tokoh yang sangat terhormat dan berani, paralel dengan karakter Tyr. Lalu yang kedua, Ragnir. Ragnir adalah nama dari palu raksasa yang dimiliki oleh Pangeran Loki. Senjata ini ditampilkan sebagai palu perang yang sangat besar. Nama Ragnir sendiri terdengar sangat mirip dengan kata Ragnarok, di mana dalam mitologi Nordik memiliki arti takdir para dewa atau akhir dunia. Nah, kemiripan nama ini memberikan petunjuk kuat bahwa palu tersebut bukan hanya senjata biasa, melainkan artefak yang berpotensi menyebabkan kehancuran besar. Menariknya guys, ada sebuah momen di mana Hajrudin menunjukkan ketakutan yang luar biasa ketika Pangeran Loki meraih palu Ragnirnya. Di mana hal ini pun seolah membuktikan bahwa kekuatan palu ini sangat berbahaya dan ditakuti oleh para raksasa Elbaf. Kemiripan utama Ragnir adalah dengan Mjolnir, palu legendaris dewa petir Thor dalam mitologi Nordik. Mjolnir dikenal karena kekuatannya untuk memanggil petir dan hanya dapat diangkat oleh orang yang layak. Nah, dalam cerita One Piece, Ragnir juga dikaitkan dengan kekuatan petir atau elemen badai yang ditunjukkan melalui serangan Loki yang menghasilkan sambaran petir besar. Bahkan, serangan petirnya mampu merusak pohon Adam yang dianggap sangat kuat. Kemampuan Ragnir untuk menghasilkan petir dan membentuknya sebagai palu raksasa menjadikannya sebagai tiruan dari Mjolnir. Yang ketiga, Loki. Guys, bisa dibilang karakter Loki menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana Oda Sensei mengadaptasi mitologi Nordik untuk Ars Elbaf.
Nah, dalam cerita One Piece, karakter Loki merupakan sosok yang memiliki garis keturunan ganda dan sangat penting pada potensi konflik di Elbaf. Menariknya, dalam mitologi Nordik sendiri, Loki adalah keturunan suku raksasa, tetapi diangkat menjadi saudara sedara oleh Odin sehingga dia tinggal bersama para dewa di Asgard. Peran utamanya adalah sebagai dewa penipu yang terkenal karena kecerdasan, kelicikan, dan kemampuannya untuk berubah bentuk. Bahkan dia juga dikenal memiliki perilaku yang penuh tipu muslihat yang pada akhirnya akan memicu serangkaian peristiwa yang mengarah pada Ragnarok atau kehancuran dunia. Nah, dalam cerita One Piece ada beberapa hal yang Oda hadirkan mirip dengan aslinya, namun ada beberapa perubahan juga. Contohnya penggunaan nama Loki untuk seorang bangsawan raksasa Elbaf yang menggarisbawahi adaptasi mitologi Nordik. Yaitu dia adalah pemimpin di dunia para raksasa dan kemungkinan memiliki sifat-sifat yang tidak terduga sesuai dengan statusnya sebagai dewa penipu. Mengingat Elbaf dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia One Piece, sehingga peranan Pangeran Loki dalam perkembangan politik dunia One Piece akan sangat menentukan. Apalagi seperti yang kita tahu, saat ini Elbaf telah kehilangan raja mereka setelah kematian Raja Harald. Lalu yang keempat, Harald atau Odin. Nah, banyak dari para fans One Piece yakin kalau sebenarnya Raja Harald yang diadaptasi dari sosok Odin. Karena dalam mitologi Nordik sendiri, Odin digambarkan sebagai figur Allfather alias dewa tertinggi yang memiliki banyak peran. Selain itu, Odin juga dikenal sebagai sosok yang rela berkorban demi sebuah pengetahuan. Contohnya adalah dia rela mengorbankan satu matanya ke sumur Mimir demi mendapatkan wawasan yang tidak tertandingi atau menggantung diri pada pohon Yggdrasil selama 9 hari 9 malam untuk mempelajari runes atau sistem penulisan dan sihir. Menariknya dalam cerita One Piece, nama Odin memang tidak muncul dalam Ars Elbaf ini. Namun sosoknya justru dihadirkan dalam karakter Raja Harald. Yap, dalam cerita One Piece, Raja Harald sendiri memang diceritakan berada di bawah tekanan dari pemerintah dunia. Namun semua hal yang dia lakukan tidak lain adalah demi masa depan bagi para bangsa raksasa Elbaf. Nah, hal ini bahkan dihadirkan dalam chapter paling baru, di mana Harald rela memotong tanduknya sebagai bentuk perdamaian dan penebusan dosa-dosa dari para raksasa Elbaf atas perbuatan mereka selama ribuan tahun lalu terhadap pemerintah dunia. Itu sebabnya dengan semua sikap dan perilaku Raja Harald, rasanya sangat pas jika Raja Harald terinspirasi dari sosok Odin. Lalu yang terakhir, pohon Adam atau Yggdrasil. Nah, salah satu elemen paling penting dalam kisah mitologi Nordik adalah pohon Adam yang diadaptasi dari pohon kehidupan yaitu Yggdrasil. Pohon Yggdrasil memang dikenal sebagai pusat dari dunia Nordik. Sebuah pohon raksasa yang berfungsi sebagai penghubung dan menopang 9 dunia. Di mana pohon ini juga bukan hanya sekedar pohon biasa, melainkan struktur kehidupan dan pengetahuan. Keberadaan dan keberlangsungan Yggdrasil sangat penting bagi tatanan jagat raya, menjadikannya simbol kekekalan, siklus hidup, dan koneksi universal. Nah, dalam cerita One Piece, konsep ini secara visual diadaptasi melalui pohon dunia raksasa yang mendominasi Pulau Elbaf. Pohon ini menjulang tinggi di atas pemukiman raksasa yang seolah memberikan nuansa mistis dan purba pada pulau tersebut yang sangat mirip dengan cara Yggdrasil membayangi 9 dunia. Tentu dari adaptasi ini seolah menjelaskan bahwa Elbaf yang dikenal sebagai kampung halaman dari para raksasa adalah salah satu lokasi paling fundamental dan kuno di dunia One Piece. Bahkan pada Ars Elbaf nantinya, kita akan diperlihatkan sebuah mural yang berisikan informasi tentang pertempuran dahsyat yang terjadi ribuan tahun lalu. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys. Pembahasan kita kali ini tentang beberapa hal penting yang wajib nakama tahu sebelum menonton Ars Elbaf nantinya.
Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.